heard someone else there. Someone too. Fuck off. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan membahas kelanjutan sequel dari film Winnie the Pooh Blood and Honey yang dirilis pada tahun 2023. Tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. There, the places they could hide were diminished as past. And when long-lost friends, necessary if seeing the same ostracism, unwanted, men certain, wherever they go, whatever happens. Setelah berhasil melarikan diri dari pembantaian di hutan Underacre, Christopher Robin kembali ke kota kelahirannya Ashdon dengan kondisi fisik dan mental yang terguncang. Dia mencoba memperingatkan penduduk kota tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Pooh dan Piglet. Namun, ceritanya dianggap tidak masuk akal dan diabaikan oleh pihak banyak orang. Beberapa penduduk bahkan mencurigai Christopher sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di hutan tersebut. You've got this kid, okay? Okay. Yeah, you're right. Di sisi lain, di hutan Underacre, Pooh dan Piglet terpaksa bersembunyi bersama Tiger dan Owl. Setelah rumah mereka dibakar oleh sekelompok pemburu yang percaya pada cerita Christopher. Mereka hidup dalam ketakutan dan kemarahan, menyadari bahwa dunia luar kini mengetahui keberadaan mereka. Kehilangan tempat tinggal membuat mereka semakin beringas dan haus akan darah. Down and die. Sementara itu, Christopher berjuang dengan traumanya dan mencari bantuan dari terapisnya, Mary Darling. Melalui sesi terapi, terungkap bahwa Christopher memiliki saudara kembar yang bernama Billy, yang hilang secara misterius saat mereka masih anak-anak. Kehilangan ini menambah beban emosional yang harus ditanggung Christopher, membuatnya semakin terpuruk. Di tengah upayanya untuk pulih, Christopher mulai mengalami mimpi buruk yang melibatkan Pooh dan teman-temannya. Mimpi-mimpi ini semakin intens dan mengganggu, membuatnya merasa bahwa ancaman dari hutan belum berakhir. Oh, how innocence and happiness occur. Mind simply wiped away what he couldn't understand. Setelah serangkaian serangan terhadap para penyusup di hutan, Owl menyarankan kepada Pooh untuk mengambil langkah proaktif dengan menyerang kota Ashdon. Dia berpendapat bahwa menunggu lebih banyak orang datang ke hutan hanya akan membahayakan mereka lebih lanjut. Namun, Pooh awalnya ragu, masih terikat dengan hutan sebagai rumah mereka. Keputusan Pooh berubah drastis ketika sekelompok pemburu yang dipimpin oleh Aaron berhasil membunuh Piglet sebagai balas dendam atas kematian teman-teman mereka. Kehilangan Piglet membuat Pooh marah dan berduka, memicu keinginannya untuk membalas dendam. Dia akhirnya setuju dengan rencana Owl untuk menyerang Ashdon, membawa teror langsung ke kota tersebut. Sementara itu, di Ashdon, Christopher mulai mencurigai bahwa serangan yang terjadi di hutan berkaitan dengan Pooh dan teman-temannya. Attention that all this has been getting on the horror film that's come out, it's the perfect storm. Happened to me. They don't care about that, okay? They only care about getting the heat. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia bertemu dengan Cavendish, seorang petugas kebersihan di rumah sakit yang dikenalnya sebagai orang yang menculik saudara kembarnya Billy. Konfrontasi antara Christopher dan Cavendish mengungkapkan bahwa Cavendish bekerja untuk Dr. Arthur Galuf, seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen genetik pada anak-anak, menggabungkan gen manusia dan hewan. Calm down, you must be looking for someone else. No. You're very upset. I swear to fucking God, It's just shite luck. I never gallop.
Anak-anak hasil eksperimen ini termasuk Billy menjadi hibrid manusia hewan dengan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Setelah membunuh Dr. Gallup, Cavendish menyadari bahwa anak-anak tersebut bangkit dari kubur mereka dan menjadi makhluk yang sekarang dikenal sebagai Pooh dan teman-temannya. Pengetahuan ini memberikan pemahaman baru bagi Christopher tentang asal-usul makhluk-makhluk tersebut dan ancaman yang mereka bawa. Because I knew that this day actually is a great room. Now, for what I've done. Malam tiba. Pooh, Tiger, serta Owl memulai serangan mereka di kota Asdon. Mereka menyerang berbagai lokasi, termasuk rumah penduduk dan tempat umum, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran. Finn, salah satu teman Christopher, menjadi salah satu korban dalam serangan brutal ini. Christopher dalam dari ancaman yang mendekat, berusaha memperingatkan penduduk kota. Namun, karena reputasinya yang telah tercemar dan kurangnya bukti konkret, peringatannya diabaikan. Ia kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, bersiap menghadapi makhluk-makhluk tersebut demi melindungi orang-orang yang dicintainya. On the physical characteristics of the very animals, their extraordinary abilities, evidence of being integrated into them. Di tengah kekacauan, Lexi, teman masa kecil Christopher, diserang oleh Pooh. Meskipun terluka parah, ia berhasil bertahan hidup dan memberikan informasi berharga pada Christopher tentang pergerakan makhluk-makhluk tersebut. Dengan bantuan Lexi, Christopher menyusun rencana untuk menghadapi Pooh dan kawan-kawannya, berharap dapat menghentikan teror yang mereka sebarkan. That thing from the 100 Acre Wood, it's inside. Pertarungan mencapai puncaknya ketika makhluk-makhluk tersebut menyerang sebuah pesta di gudang kota. Time for you and Pooh, Tiger, dan Owl membantai para pengunjung pesta tanpa ampun. my chaos. Namun, di tengah kekacauan, ia menyadari bahwa adik perempuannya, Bunny, telah diculik oleh makhluk-makhluk tersebut, memaksanya untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Setelah mengetahui bahwa adiknya Bunny telah diculik oleh Pooh dan kawan-kawannya, Christopher Robin memutuskan untuk kembali ke hutan 100 Acre. Dengan tekad yang bulat, ia memasuki hutan yang kini tampak lebih gelap dan menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Di tengah perjalanan, ia menemukan jejak-jejak yang mengarah ke sebuah area yang tampak seperti tempat persembunyian para makhluk tersebut. Di sana, Christopher menemukan Bunny yang terikat dan tampak ketakutan. Saat ia berusaha membebaskannya, Pooh muncul dari kegelapan, menatap Christopher dengan mata penuh kebencian. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya. Christopher berusaha mengingatkan Pooh tentang masa kecil mereka, berharap dapat membangkitkan sisi baik dari makhluk tersebut. Namun, Pooh yang kini dipenuhi amarah dan dendam tidak terpengaruh oleh kata-kata dari Christopher. Sorry. That you... Just please tell me. Di tengah pertarungan, Lexi muncul untuk membantu Christopher. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil melukai Pooh. Namun, sebelum mereka sempat melarikan diri, Tiger dan Owl datang untuk membantu Pooh. Pertarungan menjadi semakin tidak seimbang, dengan Christopher dan Lexi yang kewalahan menghadapi kekuatan gabungan dari ketiga makhluk tersebut. Dalam momen kritis, Christopher berhasil menemukan sebuah kapak yang tergeletak di tanah. Dengan segenap tenaga, ia menyerang Pooh dan berhasil menebasnya. Pooh terjatuh dan tampak tidak bergerak. Melihat pemimpin mereka tumbang, Tiger dan Owl memutuskan untuk mundur, meninggalkan Christopher, Lexi, dan Bunny. Mereka bertiga segera meninggalkan hutan tersebut, berharap bahwa teror yang mereka alami telah berakhir. He was right there in front of me this entire time. I didn't find. Setelah berhasil keluar dari hutan, Christopher, Lexi, dan Bunny kembali ke kota Asdon. Mereka melaporkan semua kejadian yang mereka alami kepada pihak berwenang dengan bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman CCTV dari serangan di pesta gudang.
Pihak berwenang akhirnya percaya pada cerita mereka. Christopher pun dibebaskan dari semua tuduhan sebelumnya. Namun, meskipun Pooh telah dikalahkan, bayangan kengerian masih menghantui mereka. Christopher dan Lexi sering mengalami mimpi buruk tentang hutan dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka telah selamat, luka emosional yang mereka alami mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Di sisi lain, Tigger dan Owl yang berhasil melarikan diri kembali ke hutan dan menemukan tubuh Pooh dan Piglet. Dengan tekad untuk membalas dendam, mereka berencana untuk mencari cara menghidupkan kembali teman-teman mereka dan merencanakan serangan balasan yang lebih brutal.